Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Baik, sebelumnya kita membaca mulai kitab Suratul Fatihah. Kita khususkan untuk orang-orang tua kita, guru-guru kita, berkhusus para mu'allif wa musannif. Al-Fatihah ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ali baitihi ila hadratin Sultan Abdul Qadir Jailani qaddasallahu sirral aziz wa husain sagi asyab bil fa'ina fa'anallahu bi'ulumihim. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana wa liwalidayna amin. Qala warabi warabi udah itu ya. Yang mana Ahmad? Wa idza kanal fi'lu. Soalnya belum ketemu nih. Wa idza kana al fi'lu. Wa idza kana al fi'lu. Mana sih? Kudima sama muka. Goliban itu udah. Atasnya goliban ya? Bawahnya. Oh, ilama aja kalau Ja'far ya. Yang mana sih coy? Wa idza kanal fi'lu muta'addiyan itu. Oh, syair itu udah. Uti khali minal idza nadhira bihi wuqitu syarra mustatira. Itu belum ah. Apa sih? Wayam bagi itu benar maramat mengawur lu. Wayam bagi dan sukyaknya kamakilas bagaimana dikatakan itu baru benar. Kamakila sebagaimana dikatakan apa yang kila anna kullama sesungguhnya setiap isim anna kullama pada sesungguhnya setiap isim karena yang ada apa ma ada itu inayatal mutakallimi sebagai penolong mutakallim bidzikri dengan menyebutkan ma asyaddu khobarnya anna kullama asyaddu itu lebih dahsyat. Wa yamma ya kullama wa ya kullama aula itu lebih utama bin niyabati dengan menggantikan fa'il, maksudnya menjadi naibul fa'il. Jadi maksudnya begini, wayam bagi kama kila anna kullama kana inayatal mutakallim bi dzikrihi wa asaddu huwa aula biniyabah. Setiap isim yang isim tadi memang sebagai media untuk membantu mutakalim dengan menyebutkan isim tersebut, maka isim tadi layak, ibaratnya boleh gampangannya menjadi naibul fa'il. Waqad nukila dan betul-betul telah dinukil an Sibawaihi dari Imam Sibaweh apa mithlu hadza seperti ini kullama kana inayatal mutakallim bi dzikrihi atau aula bin niyabah wa in wujida dan sekalipun ditemukan apa al maf'ulu bihi maf'ul bih. Jadi ada juga ucapan-ucapan ya, ucapan itu kan ucapan orang banyak ya, orang Arab juga sama kan. Nah terkadang para imam itu menemukan
naskah-naskah atau ucapan-ucapan atau mungkin bekas jejak tulisan dari orang Arab itu yang membolehkan adanya masdar ataupun yang lainnya sebagai naibul fa'il padahal ada maf'ul bih. Kan judulnya itu. Kalau kemarin kan nggak boleh kan, tapi terkadang ada itu maksudnya. Paham nggak saudara nak? Udah mat, dia mat, ini tak ketik aja mat. Nah kemudian wasaro dan memberi syarat siapa musonif ilahi kepada annakul lama karena inayatal tadi bikoli dengan ucapannya musonif goliban hali normalnya asaro ilama kepada sesuatu ilama kepada pendapat ajaza yang membolehkan siapa al-kufiyuna ulama-ulama Kufah min niyabati ghairil maf'uli bih dari niyabahnya selain maf'ul bih ma'a wujudihi beserta wujudnya maf'ul bih wakhtaro dan memilih hu pada pendapatnya Kufah hu pada ma ajazahul kufiyun siapa Ibnu Malik Imam Ibnu Malik liwurudus sima karena wurudnya terdengar bihi dengan ma kakiroati Abi Ja'far seperti ucapan Abi Ja'far lihat zia kaumam bima kanu yaksibun liyujza berarti ya liyujza supaya bahwa dibalas kauman pada kaum apa bima kanu. Nah itu yang menjadi naibul fa'ilnya bukan kauman tapi bima. Wa qauli syairi dan seperti ucapannya penyair uti khali minal ida nadhira uti khali minal ida nadhira bihi wuqitu syarra mustatira uti khali dipenuhi li kepadaku minal ida dari permusuhan apanya nadhiron apanya nadhiron orang yang memberi peringatan bi dengan ida begitu dijaga siapa saya asarro pada keburukan mustatiron hale terus menerus wa ujiba dan dijawab apa bi anal qiraata sunya qiraah yaitu qiraah liyujza kaumam bima kanu yaksibun dalam qiraahnya Abi Ja'far tadi padahal normalnya itu kan liyujza kaumun bi anal qiraata dengan sesungguhnya qiraah syadzun itu syadz ada tapi syadz langka maksudnya syadzah itu wal bait ta dan sesungguhnya bait nazam uti khali minal idza nadhira itu loh yang menjadi contoh itu uti khali li jadi naibul fa'il padahal ada nadhira gitu maksudnya. Daruratun itu darurat wa bihtimali anan naiba dan dengan mirip-mirip sesungguhnya naibul fa'il fil ayati dalam ayat liyujza kaumun itu dhamirun mustatirun itu dhamir mustatir fil fi'li di dalam fi'il yujza aidun yang kembali ilal ghufran kepada lafaz ghufran sebelumnya lafaz al ghufran al mafhumi yang dipahami min qaulihi ta'ala dari firman Allah ta'ala yaghfiru yaitu ayat yaghfiru ay liyujza al-ghufranu kauman. Nah kalau takdirnya al-ghufran yang dipahami dari ayat sebelumnya ay liyujza tegasnya supaya dibalas apa al-ghufranu ampunan kauman pada kaum dan seterusnya ya. Fama ukima maka tidak boleh didirikan apa illal maf'ulu bihi kecuali maf'ul bih. Ghayatuhu bermula puncaknya
Ghayatuhu annaul maf'ul ats-tsani. Ghayatuhu yang bermula maksimalnya ma'ukima ilal maf'ul, annahu itu sesungguhnya maf'ul itu al maf'ulus tsani, atau annahu sesungguhnya naibul fa'il. Al maf'ulus tsani itu maf'ul yang kedua. Wa huwa dan bermula bila ada apa al fi'lu fi'il, al mabniyu yang dimabnikan, lil maf'uli terhadap maf'ul, ada itu muta'addiyan muta'addi, litsnaini terhadap dua maf'ul. Kalau ada fi'il muta'addi kepada dua maf'ul, gitu maksudnya. Asluhuma al mubtada'u, itu diingat-ingat, ini bab dhanna wa akhwatuha. Asluhuma itu bermula asalnya maf'ulain atau itsnain. Al mubtada'u wal khabaru itu mubtada' wal khabaru dan khabar. Ta'ayyana jawabnya idza, ta'ayyana maka menjadi nyata. Ta'ayyana maka menjadi nyata apa niyabatul awali, menggantikan. Maksudnya menggantikan itu menjadikan naibul fa'il maf'ul yang pertama alal asohi, atas kaul yang asoh. Ini ntar sabu mat ya bawahnya ya. Ya, geng, ini bawahnya sabu ntar. Saya mau blocor kotor banget. Ta'ayyana niyabatul awali alal asohi wa nasbus tsani, dan membaca nasab lafaz yang kedua, nahwu dzunna zaidun qaiman. Dzunna disangka siapa zaidun zaid, nah, itu yang menjadi contoh. Asalnya dzunna bakrun zaidan qaiman, dzunna disangka siapa zaidun zaid qaiman pada orang yang berdiri. Wala yajuzu, dan tidak boleh apa dzunna zaidan qaimun dibalik, malah enggak boleh. Dzunna disangka zaidan pada zaid qaimun siapa, nah itu malah enggak boleh. Au laisa asluhuma dzalika, au laisa atau tidak ada apa asluhuma asalnya dua maf'ul tadi, dzalika itu mubtada khabar. Jawabnya wa idza kana ju'ilah, maka dijadikan apa ahaduhuma salah satu itsnain atau maf'ulain, maf'ul dua yang asalnya mubtada dan khabar itu maksudnya, dijadikan naiban anil fa'ili pada naibul fa'il. Wal aula, dan bermula yang paling utama niyabatul awali, itu menjadikan naibul fa'il yang pertama, menggantikannya yang pertama, maksudnya menggantikannya maf'ul yang pertama, dzunna zaidun qaiman itu. Wa yunsabu, dan dibaca nasab apa ats-tsani, maf'ul yang kedua, ai al-akharu yang lain, wujuban dengan wajib, lafdzan apanya lafadznya, illam yakun jika tidak ada apa sani, tidak ada itu, jarron wa majruron itu berupa jar majrur. Nahwu u'tiya zaidun dirhaman, diberikan siapa zaidun zaid dirhaman pada dirham. Boleh juga wa u'tiya zaidan dirhamun, wa u'tiya, dan diberikan dirhaman pada dirham, zaidan pada zaid apa dirhamun dirham, boleh juga itu. Wa iyakunhu fahuwa mansubul mahal. Wa iyakun, dan jika ada, awas agak sulit, wa iyakun, dan jika ada apa tsani, ada itu hu berupa jar majrur, fahuwa maka bermula tsani mansubul mahali, itu di mahal, itu dinasobkan mahalnya. Wa illatu dzalika, dan bermula alasannya itu mansubul mahal, itu annal fa'ila, sesungguhnya fa'il, la yakun itu tidak ada apa fa'il, illa wahidan kecuali satu. Fakadzalika naibuhu, fakadzalika maka seperti itu naibul fa'il, fa'il, naibul fa'ili bermula naibul fa'il. Waqad taqaddama, dan betul-betul telah lewat apa an-natsani,
Sesungguhnya maf'ul yang kedua mimbabi a'to, yang dari bab a'to itu yang tani'u, tercegah iqamatuhu, menjadikannya tani jadi naibul fa'il. In auqa'a fi labsin, in auqa'a jika menjadikan, maknanya menjatuhkan fi labsin dalam kesamaran. Perhatikan nih, ada dua maf'ul. Asalnya kan dzanna, ini saya kasih contoh dari awal ya, maksudnya ulangi, dzanna Zaid, jangan Zaidun. Dzanna Bakrun umpamanya, dzanna Bakrun Amron jalisan umpamanya. Dzanna menyangka siapa Bakrun Bakr. Nah, ini Amron jalisan, ini kan asalnya kan Amrun jalisun. Maksudnya Amrun jalisun itu mubtada dan khobar gitu loh. Ini jalisun, begini tulisannya. Bermula Amr itu jalisun. Nah, kemudian dikasih dzanna Bakrun Amrun jalisan. Paham nih? Nah, artinya kalau dzanna Bakrun Amrun jalisan, sementara Amrun jalisun itu asalnya kan mubtada dan khobar, jelas. Maka wajib menasabkan, saya ulangi, wajib menasabkan maf'ul yang pertama, merofakkan jadi naibul fa'il. Ini kan dirubah menjadi naibul fa'il. Yang tadinya dzanna Bakrun kan berubah menjadi zunna. Zunna itu asalnya zunina. Zunna Zaidun. Iyalah, Amron ya itu ya. Ntar dulu Amron saya pikir Zunna disangka siapa Amrun jalisan, gitu loh. Nah, ini beda sama kitab, orang di kitab Zaitun ya udah nggak apa-apa, sama aja. Ini perhatikan, Zunna disangka siapa Amrun Amr jalisan, pada ini naibul fa'il, jalisannya maf'ul. Nah di sini kan Amron ini maf'ul pertama, jalisan maf'ul kedua, paham nggak? Nah, begitu dijadikan naibul fa'il kan Bakrunnya hilang, gitu loh. Amrun menempati tempatnya Bakrun, kan yang tadinya Amron dibaca Amrun, iya kan? Karena menjadi naibul fa'il, jelas ya. Nah ini kalau kedua maf'ulnya ini asalnya mubtada dan khobar, ini hukum ini berlaku. Harus yang ini dibaca rofa, ini dibaca nasab, jadinya Amrun jalisan. Emang ada yang lain? Ada. Tuh, ini contoh yang lain saya bikin di sini biar nggak ngerusak itu. Umpamanya a'to Bakrun Zaidan dirhaman. Ini A'to memberikan siapa Zaidun Zaid, memberikan Zaidan pada Zaid, dirhaman pada dirham. Ini lafaz Zaidan dirhaman ini beda dengan Amrun jalisun. Ini bukan mubtada khobar. Santi ngantuk ya. Paham nih? Paham gak saudara? Lo awas lo, ini akan jelimet lo. Kalau Amrun jalisun awalnya mubtada khobar, ini ada dua masalah. Paham gak? Maf'ulnya tidak berubah, kedua maf'ulnya ini tidak berubah mubtada khobar. Nah kalau ini boleh. Maksudnya boleh bagaimana? Maf'ul awal ataupun maf'ul tsani jadi naibul fa'il. Ini perhatikan, jelas nih. Jadi a'to harakatin biar kalian nggak keder.
kan menjadi u'tiya. Kan gitu. Bakrun kan hilang. Nah, mana yang menjadi naibul fa'il? Boleh u'tiya Zaidun dirhaman. Berarti kan ini kan atas Zaidan nih. Ya nasab nih. Di sini rofa sebagai naibul fa'ilnya u'tiya. Jelas? U'tiya siapa Zaidun, ini maf'ul tetap. Boleh juga begini. U'tiya sama Zaidan nasab. Apa yang u'tiya? Dirhamun. Ayo, paham sudah anak? Belenger lu kalau nggak ngikutin dari awal lu. Oke, jelas. Kudu paham. Santi paham nih? Oh ngantuk mulu ah. Lah iya kan? Khotimah paham ah? Khotimah paham 10.000. Lah iya. Tio paham? Oke. Ini kudu paham. Jadi kalian harus belajar tanggung jawab untuk menyelesaikan masalah-masalah sulit. Sebenarnya nggak sulit, gampang aja, gitu loh. Cuma kan kadang-kadang karena jelimet itu kan. Nah, tapi memang kalau kita udah bisa mengurai yang seperti ini, udah paham yang seperti ini, insya Allah itu mudah gitu. Tapi kalau yang seperti ini malah kita diamkan, kita abaikan, nambah mumet pikiran kita. Itu caranya begitu. Oke. Sebenarnya udah selesai kan? Kecuali terjadi labsu tadi. Oke, sekarang kita lanjut. Ini mau baru, tenang aja. Babul mubtada'i wal khobari. Ini udah semangat nih. Bermula ini menerangkan bab mubtada dan khobar. Termasuk jantungnya ilmu nahwu itu mubtada khobar. Wahuma dan bermula mubtada dan khobar. An-nau'us tsalitsu. Mila angkat kepalanya. Nah, ini nggak ada kontes ngantuk lagi nih, nggak ada. Wahuman bermula mubtada khobar an-nau'us tsalitsu. An-nau'u itu bagian, ats-tsalitsu yang ketiga, war-rabi'u dan yang keempat. Minal marfu'ati nyatanya dari isim-isim yang dibaca rofa. Jadi mubtada dan khobar itu bagian yang ketiga dan keempat. Yang kemarin kan fa'il dan naibul fa'il udah, berarti yang pertama fa'il, kedua naibul fa'il. Nah, sekarang ketiga mubtada dan keempat khobarnya. Mubtada itu harus hafal kita. Marfu'atil asma itu ada di mana istilahnya gitu. Al mubtada'u bermula mubtada, huwa ya mubtada, al ismus sharihu itu isim soreh, isim yang jelas keisimannya. Awil muawwalu atau isim yang ditakwili bihi dengan soreh, yaitu yang kemarin sudah saya sampaikan, dicontohkan dari bab fa'il atau naibul fa'il. Gampangannya fi'il yang didahului oleh an atau ma, masdari atau sejenisnya. Al marfu'u yang dibaca rofa ini macam-macam. Apanya lafdzon, lafadznya, nyata maksudnya, au takdirun atau takdirnya, kira-kira, au mahallan atau mahalnya, tempatnya. Al-ari yang sepi, maknanya al-ari al-mujarradu, itu kan asalnya kan al-ariyu, cuma kan nggak boleh. Maka menafsirnya al-mujarradu yang disepikan, an syai'in dari sesuatu, minal awamilil lafdhiyati dari amil-amil yang bangsa lafzi, an-nasikhati yang merusak, lil ibtidai terhadap ibtida, maksudnya ibtida itu mubtada khobar itu, wa au ghairiha atau sepi dari amil lafdhiyah, hakikatan au hukman, hakikatan di dalam hakikatnya, au hukman atau di dalam hukumnya. Fakharajat maka keluar apa al asma'u isim-isim,
allati yaitu isim lam turakkab yang tidak bisa ditarkib apa allati apa isim li'annaha karena sesungguhnya allati yaitu al asma wa in tajarradat dan sekalipun tersepikan apa allati anil awamili dari amil-amil al-lafziyati yang bangsa lafat ghaira marfu'atin itu tidak dibaca rafa itla isnada fiha itla isnada karena tidak ada jenisnya isnad itu mawujud fiha di dalam asma. Wal marfu dan yang dikecualikan juga wal marfu dan isim yang dibaca rafa binasihin dengan amil nasih au ghairihi atau lainnya amil nasih li adami tajarrudihi karena tidak sepinya isim wadakhola dan masuk apa nahwu khasbuka lafat khasbuka fi nahwi khasbuka dirhamun. Perhatikan lafat bi khasbika itu maksudnya fi hukmil adami itu di dalam hukumnya tidak ada. Wasamula dan mencakup habis tanggung ini ya biar saya habisin nyampe wawa kismani itu loh. Wasamula dan mencakup apa at-ta'rif definisi nau'ayil mubtada pada dua jenisnya mubtada. Maksudnya mubtada ada dua jenis itu mubtada apa? Nah ini yang harus kalian apali. Akni mengendaki siapa saya ma lahu khobarun ma pada mubtada lahu yang itu tetap bagi ma apa khobarun khobar nahwu zaidun qaimun wama dan mubtada lahu yang itu tetap bagi ma apa marfuun amil marfu akni minal khobar nahwu aqaimun zaidun apakah bermula orang yang berdiri siapa zaidun zaid lisit kita arifi karena meluruskannya atau karena benernya ta'rif angkulin minhuma dari masing-masing minhuma dari keduanya wahtaroza dan kecuali dan keluar bil lafziyati dengan kaid lafziyah anil awamil al lafziyah. Nah itu kan tadi dalam definisi mubtada ada ibaratnya embel-embel awamil lafziyah. Apa yang waktu riza anil awamilil maknawi dari amil maknawi. Amil tapi yang bangsa makna, abstrak lah gampangnya kalau terjemahan bebasnya. Wa huwa dan bermula amil maknawi al ibtida'u itu amil ibtida'. Alladzi yaitu amil ibtida' huwa yang bermula amil ibtida' tajarrudul ismi itu sepinya isim lil isnadi terhadap isnad terhadap disandarkan. Fa inna sahiha maka sesungguhnya kaul yang sahih annahu itu sesungguhnya amil ibtida al amilu itu amil fil mubtada'i di dalam mubtada. Sementara wa muradul muallifi dan bermula maksudnya muallif pengarang kitab kaghairihi sebagaimana lainnya muallif bil ari dengan lafadz al ari itu al ismul ladzi lam yujad fihi amilun lafziyun. Al ismu itu isim alladzi yang tidak ditemukan alladzi yaitu isim lam yujad yang tidak ditemukan fi kalam min amilin lafziyin itu ya mana sih kelewat amilun apa amil lafziyun yang bangsa lafadz fandafa'a karena muradnya musonif sebagaimana yang lainnya yang dimaksud dengan ari maksudnya al-ari itu kan yang sepi dari amil lafziyah kan isim yang tidak ada amil lafzi maka fandafa'a nah itu namanya fa-nya fa fasikah suryana ngerti ntar nanti ke Pakis nyampe Pakis dilongap lu ngerti dilongap gak
kayak monyet lagi diserumpet gitu. Ya enggak, yang ngumpet siapa itu kan, orang ngumpet kan, itu delongap, pelongok ngerti? Pelolor, ngerti kan? Lah iya, maka harus kudu dari sekarang. Fandafa, maka tertolak apa ma pendapat kila yang dikatakan kila yang dikatakan apa innal mubtada'ah, sesungguhnya mubtada lam yakun lahu amilun lafziyun. Innal mubtada, sesungguhnya mubtada lam yakun itu tidak ada, lahu itu tetap bagi mubtada apa amilun lafziyun, amil lafzi. Hatta yukola, Rahmat ngantuk, hayya, hei sahur. Lah iya, lah udah jegluk aja, masya Allah. Emang enak mat ngaji, kagak enak mat ngelayap tuh enak ya. Lah emang ya. Mana? Hatta yukola, sehingga diucapkan apa innahu ma'aro au tajarroda min amilin lafziyin. Innahu sungguhnya mubtada, ma itu amil, ma itu mubtada gampangnya, aro yang sepi apa ma, au tajarroda atau sepi, min amilin lafziyin dari amil lafzi. Wa fi kalamil musonni muallifi, dan itu tetap di dalam kalamnya muallif huna di sini, wa fima dan dalam lafaz dalam bab qablahu yang sebelumnya, istimalul hukmi, bermula mempergunakan hukum, qaidan halis sebagai kriteria, sebagai qaid, fit ta'rifi di dalam definisi. Udah titik, intinya mubtada adalah bagian yang mubtada khobar adalah yang ketiga dan keempat yang menjelaskan marfu'atil asma ya. Mubtada itu apa? Isim yang dibaca rofa yang sepi dari amil lafzi. Simbolnya di situ. Isim yang dibaca rofa yang sepi dari amil lafzi. Amil lafzi yang dimaksud amil yang wujud amilnya. Nisbatnya kayak fi'il, jatuh sesudahnya pasti fa'il atau naibul fa'il. Nah, mubtada ini dibaca rofa, tapi amilnya enggak ada. Nah, itu maksudnya penekanannya di situ. Walaupun tadi panjang seperti itu, intinya di situ gitulah. Oke ya. Ibadallah.
sekarang lanjutkan surat Yasin. Tafsir surat Yasin. Halaman berapa kalian? 9. Kalau saya halaman 19. Ya beda halaman kita. Apa yang ngaji nahu pada ngantuk semua ya. Alah, suara mudeng. Wala marwiyah itu ya. Waruwiyah lama kuriat itu. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Waruwiyah dan diriwayatkan apa yang ruwiyah lama kuriat ketika dibaca apa hadhil ayatu. Ini ayat yaitu ayat wa in kullul lamma jami'ul ladaina muhdharun. Qala berkata siapa Aliun Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Ma gharrani bi rabbi illa jahli. Ma gharra tidak menipu nih kepadaku bi rabbi dengan Tuhanku illa jahli kecuali apa kebodohanku. Kebodohanku lah yang membuat aku tertipu dari Tuhanku. Wa qala Fudail bin Iyad dan telah berkata siapa Imam Fudail bin Iyad rahimahullahu taala lau sa'alani rabbi ma gharraka. Lau sa'ala jikalau bertanya ni kepadaku siapa Rabbi Tuhanku ma gharraka ma bermula apakah gharra itu menipu apa maka pada kamu aku lu menjawab siapa saya gharrani sidruka gharra menghijab ya menipu ni kepadaku apa sidruka tutupmu hijabmu. Waqala dan telah berpendapat siapa Abu Bakar Al-Warraq rahimahullahu taala lau sa'alani rabbi ma gharraka lau sa'ala jikalau bertanya ni kepadaku siapa Rabbi Tuhanku ma gharraka bermula apakah gharra itu menipu apa maka pada kamu. Kalau memang ini jawaban yang beda dari Syekh Abu Bakar Al-Warraq aku lu maka saya menjawab gharrani karomuka. Oh ini jawaban para aulia, para wali-wali ini. Gharra menipu nih kepadaku apa karomuka kemurahanmu atau kedermawananmu. Fatarji maka kembali siapa kamu ila ra'si hadzal kalami pada pokok ini kalam wal ayat dan ayat. Itu walamma kana ketika ada siapa al-kufaru orang-orang kafir ada itu la yukiruna tidak mengakui siapa kufar biwahdaniyatillahi ta'ala dengan sifat wahdaniyahnya Allah Ta'ala. Qala berkata siapa Allah wa ayatul lahumul ardul maitatu ahyaynaha wa akhrajna minha habban faminhu ya'kulun wa ja'alna fiha jannatin min nakhilin wa a'nabin wa fajjarna fiha minal uyun liya'kulu min thamarihi wa ma'amilatu aydihim afala yashkurun. Wa ja'alna dan telah menjadikan siapa kami fiha di dalam bumi. Wa ayatul lahumul ardu itu kan yang atasnya ya walam makana saya langsung yang bawah aja walam makan dan ketika ada siapa al-kufar orang-orang kafir ada itu la yukiruna harokatin la yukiru jadi akorro yukiru karena jamak yukiruna maksudnya ketemu waw jamak fi'il mudhari lah. La yukiruna itu tidak mengaku. Makanya bahasa Indonesianya pengakuan itu ikrar. Dari kata-kata akorro yukiru ikroron kan gitu kan. Ikrar itu ya ikrar itulah. Biwahdan tidak mau mengaku biwahdaniyatillahi ta'ala dengan wahdaniyatnya Allah Ta'ala. Biwahdaniyatillahi ta'ala dengan wahdaniyatnya Allah Ta'ala. Qala berkata siapa Allah wa ayatul lahumul ardu wa ayatun dan itu
menjadi bukti kekuasaan Allah lahum kepada al-kuffar, orang-orang kafir, al-ardu bermula bumi, al-maitatu yang tandus yang mati. Kalau orang-orang kafir masih nggak mau, maksudnya kafir di sini tuh orang yang kufur iman ya, kufur nikmat ya. Kalau memang mereka masih ingkar terhadap ketuhanannya Allah, kemahaperkasaannya Allah, maka ketahuilah bahwasanya bumi yang tandus yang mati ini sebagai tanda bagi mereka. Ahyaina yang menghidupkan siapa kami, ha pada al-ardul maitah, wa akhrajna dan telah mengeluarkan siapa kami minha dari al-ardul maitah, habban pada tumbuhan, pada bebijian, faminhu maka dari hab, yakuluna makan siapa mereka. Maknanya ahyainaha wa akhrajna, ahyaina tegasnya menghidupkan siapa kami, ha pada bumi, pada al-ardo, ha pada al-ardo, pada bumi tadi, bumi yang al-maitah, pada bumi yang mati. Itu maksudnya kami hidupkan bil matori, sebab air hujan. Bumi tandus, bumi ini mati, gersang, kami kasih hujan. Dari hujan tadi maka tanah menjadi basah, menjadi gembur. Dari kegemburan tanah tadi maka akan menimbulkan tanaman, tumbuhan dan lain sebagainya. Itu maksudnya. Jadi bahasa seperti itu namanya bahasa majas. Wa kharaja maka keluar minha dari bumi apa al-khintatu wasairul hububi, apa al-khintatu gandum, wasairu dan kacang sair, wasairul hububi dan semua bebijian. Ada biji kacang, ada biji kedelai, ada biji sawi, ada biji bayam. Famin ba'dil hububi maka itu dari sebagian bebijian tadi, yakuluna makan siapa mereka, siapa semua orang gampangannya. Wa hadhil ayatu dan bermula ini ayat dalilun itu dalil lil ibadi bagi para hamba, bi annallaha ta'ala dengan sesungguhnya Allah Ta'ala yuhyi itu menghidupkan siapa Allah al-ardhul maitata pada bumi yang mati, bi ikhrajil habubati dengan mengeluarkan semua bebijian. Fahuwa maka bermula Allah itu qadirun zat yang maha kuasa ala ikhrajil mauta atas mengeluarkan orang-orang yang mati. Itu al mauta, setelah ya ada setelah tak ada alif itu ya, yang kayak ya itu jamak taksir. Kalau maut al-mauta, maut itu setelah tak kosong gitu loh, maut pendek. Jadi mauta, orang-orang yang mati. Fa'la itu loh, fa'la liwasfin ka qatilin wa zamin. Wa mayitun wa halikun bihi qaumin. Nah itu nadhamnya. Ikhrajil mauta ala ikhrajil mauta atas menghidupkan, mengeluarkan orang-orang yang mati, dikeluarkan minal kuburi dari kuburan, yaumal qiyamati besok di dalam hari kiamat. Wa huwa wahidun la syarika lahu fi mulkihi. Wa huwa dan bermula Allah itu wahidun zat yang esa, la syarika yang tidak ada sekutu itu maujud, lahu bagi Allah fi mulkihi dalam kerajaannya Allah. Kalau Allah aja mampu mengeluarkan, menumbuhkan bebijian dari bumi, dari tanah, dari tanah yang tadinya mati hanya disiram air hujan, itu aja Allah mampu. Lah untuk menghidupkan orang-orang yang sudah mati, Allah pun jauh lebih mampu. Itu maksudnya. Nah, itu sebagai isyarat. Ini kan ayat kaitannya iman. Jadi ayat
mulai ayat wa ayatul lahumul ardul maitatu akhyainaha wa akhrajna minha habban faminhu yakulun. Walaupun itu adalah menunjukkan bagaimana Allah menghidupkan bumi yang tandus, yang mati dengan air hujan, itu sejatinya juga kaitannya bisa. Allah pun mampu untuk membangunkan orang-orang yang mati dari kuburannya, itu maksudnya. Wa ja'alna, dan telah menjadikan siapa kami fiha, di dalam bumi tadi, jannatin, pada taman-taman, pada kebun-kebun. Kalau kebun kan kurang keren, taman itu kan enak kan. Min nakhilin, dari pohon kurma, wa nabin, dan pohon anggur. Kalau di Arab sama di Eropa, di Indonesia pohon pisang, pohon singkong ya, pohon apa aja, hutan bako banyak. Indonesia apalagi, kata Gus Plus, tongkat batu dan kayu pun jadi tanaman, kan begitu. Nah, kalau di Arab lah kurma doang ya numbuh, apapun pisang sulit, ya enggak. Lah kita jangan ditanam pohon singkong tuh lempar ke kebun. Kalau lagi musim hujan, numbuh dewek. Enggak diceblokin itu lah numbuh. Kan begitu kan. Nah, Indonesia itu luar biasa. Maka jadi rebutan sebenarnya. Wa fajjarna, dan memancarkan siapa kami fiha, di dalam bumi tadi, di dalam al-ardu yang atas tadi, minal uyuni, dari mata air. Liyakulu, supaya makan siapa kaum, min thamarihi, dari buah-buahnya pancaran tadi lah. Min thamarihi, pancaran air, itu sarannya ada min thamrihi, tegasnya dari buminya, dari buahnya bumi, alhasil, yang hasil, minal ma'i, dari air. Ya tadi kan bumi itu dihidupkan oleh Allah kan melalui air hujan gitu kan. Nah, itu maksudnya liyakulu min thamarihi, supaya umat manusia itu makan dari buah tadi yang hasil dari air. Nah, buahnya ditanam di bumi. Wa ma amilat zuaidihim, wa ma, dan segala sesuatu, amilat yang melakukan pada ma, apa aidihim, tangan-tangan mereka. Qira'ah, membaca hadhil ayata, pada ini ayat, yaitu wa ma amilat zuaidihim, siapa al-Kisaiyu, Imam Kisai, wa Abu Bakrin, dan Imam Abu Bakar, bighairi ha'in, dengan tanpa hak, wa ma amilat hu, itu dengan tanpa hak, jadi wa ma amilat aidihim. Wal akharuna, dan baca siapa ulama-ulama yang lain, amilat hu, yaitu lafaz amilat hu bil ha'i, dengan hak. Ja'ala ma bimakna alladhi, ja'ala, menjadikan siapa akharun atau ba'duhum, ma pada ma, bimakna alladhi, semakna dengan alladhi. Ayakuluna, tegasnya makan siapa mereka, minal ladhi, dari hasil amilat yang melakukan hu pada alladhi, apa aidihim, tangan-tangan mereka, kreasi-kreasi tangan mereka, minaz zar'i, dari tetumbuhan, wal ghorsi, dan penanaman, wa ghairihima, dan lainnya, gharsi dan zar'i. Kan nabidhi, seperti peran anggur, wadabas, dabas itu apa ya, lupa saya. Kulit ya. Wal dhamir, dan bermula dhamir amilathu, aidun, itu kembali, ilama, kepada lafat, allati, ilama, kepada lafat, allati, yaitu ilama allati, gitu ya, benar ya, ilama allati bimakna allati, ilama, kepada lafat allati, yaitu ma, bimakna allati, yang semakna dengan allati. Waman, dan barang siapa,
Qara'a yang membaca siapa man bighairi dhamirin dengan tanpa dhamir, ja'ala maka menjadikan siapa man ma pada ma bimakna nafi dengan makna nafi tidak. Ai wajaduha ma'mulatan, ai wajaduha tegasnya menemukan maknanya ayat. Wajadu menemukan siapa mereka ha pada bumi ya, ma'mulatan pada yang dikerjakan, walam takmal dan tidak mengerjakan ha pada bumi apa aidihim, wala son'a dan tidak ada yaitu apa melakukan itu maujud lahum bagi mereka, bagi umat manusia di dalam bumi. Wahada dan bermula ini yang bermakna manya manafi, makna qauli dhahak itu makna ucapan Imam Ad-Dhahak wa Qatadah dan Imam Qatadah. Kila dikatakan aroda. Coba keluar Santi, musawain teriak-teriak. Nenek orang-orang ribet sih udah ngapain tuh. Aroda mengendaki siapa Allah al-anharo pada sungai-sungai wal uyuna dan pada mata air alati yaitu anhar wal uyun lam takmal yang tidak melakukan ha pada al-anhar wal uyun apa aidin nasi tangan-tangan manusia mithlu Dajlah seperti sungai Dajlah wal farrot wan nil wa nahwiha. Afala yaskurun apakah tidak bersyukur siapa mereka ni'matallahi ta'ala pada nikmatnya Allah Ta'ala. Fahadhihi maka bermula ini semua tadullu itu menunjukkan apa hadhihi ala wahdaniyatillahi ta'ala atas wahdaniyatnya Allah Ta'ala wa wujudil kiamati dan wujudnya hari kiamat. Fa imbatu zar'i maka bermula menumbuhkan tetumbuhan wal khabubati dan bebijian minal ardil maitati dari bumi yang mati bil matori dengan air hujan fir rabi'i di dalam musim semi, musim ya iyalah musim apa rabi' musim semi lah. Wa ja'ala dan menjadikan siapa Allah pada bumi tadi ya bisatan pada yang kering fil kharifi di dalam musim kemarau. Dalilun itu dalil ala annahu atas sungguhnya Allah itu wahidun zat yang esa. Siapa San? Ya begitu pada gak hidup semua sih. La mumaniun yang tidak ada pencegah itu maujud wala mu'aridun dan tidak ada penghalang lahu terhadap kharif lahu terhadap Allah yaf'alu ma yasha wa yahkumu ma yurid wa huwal wahidul qahar. Yaf'alu melakukan siapa Allah ma terhadap sesuatu yasha yang menghendaki siapa Allah pada ma wa yahkumu dan menegakkan hukum dan menghukumi siapa Allah ma pada sesuatu yurid itu yang menghendaki siapa Allah pada ma wa huwal wahidul qahar. Wa huwa dan bermula Allah itu al-wahidu zat yang maha esa, al-qaharu yang maha perkasa. Bangun mat, tidur mulu. Bangunin. Wa fi kulli syai'in lahu ayatu. Cuci muka. Ngantuk mulu ngaji. Emang lu pikir saya enggak ngantuk apa lah? Ngantuk saya juga. Wa fi kulli cuci muka. Wa fi kulli syai'in lahu ayatu tadullu ala annahul wahidu. Wa fi kulli syai'in dan itu dalam segala sesuatu lahu itu tetap bagi syai' ayatun bermula ayat tadullu yang menunjukkan apa ayat ala annahu atas sesungguhnya Allah itu al-wahidu zat yang esa. Maksudnya al-wahidu juga qadirun itu zat yang kuasa. Faman maka barang siapa qadara yang mampu siapa man ala ihya'il ardi atas menghidupkan bumi al maitati yang mati fi fasli rabi di dalam masa semi
Fahuwa maka bermula zat itu al-qadiru zat yang kuasa ala ihya'il mauta atas menghidupkan orang-orang yang mati yaumal kiamati di dalam hari kiamat. Wala syubhata fihi. Udah intinya begitu. Di bumi ini gambaran dari akhirat. Allah mampu menghidupkan orang yang mati. Itu artinya Allah juga mampu nanti membangkitkan orang pada hari kiamat gitu loh. Siapa? Busari bukan? Busari bukan? Oh, Busari bentar ambil. Udah sekarang aja ambil, geng. Kama qala alaihi salatu wassalam, idza ra'aitumur rabi'a fadhkurun nusur. Idza ra'aitum, apabila melihat siapa kalian semua ar-rabi'a pada musim rabi', musim kemarau, musim semi, fadhkuru maka ingatlah siapa kalian semua an-nusura pada hari dibangkitkan. Jadi musim semi itu kan habis musim hujan kan biasanya tetumbuhan nggak lama kan tetumbuhan pada numbuh rumput-rumput kan. Nah itulah nanti pada hari kiamat pun seperti itu. Begitu hari dibangkitkannya orang yang pada mati. Waqad sabar rabi bin nusur waqad wahwa dan bermula Allah itu qad syabbaha betul-betul telah membuat tasbih siapa Allah ar-rabi'a pada musim semi bin nusuri dengan hari kebangkitan. Wa dzakara dan wa dzukira dan telah disebutkan fi sarhi hadzal hadisi di dalam sarah ini hadis apa anar rabi'a sesungguhnya musim semi yusabbihu itu menyerupai apa ar-rabi' yauman nusuri pada hari nusur dibangkitkannya semua makhluk min asrati aujuhin sima dari 10 beberapa sisi. Al awalu bermula yang pertama itu annal habubati sesungguhnya bebijian wan nabatati dan tetumbuhan takhruju itu keluar apa bebijian dan tetumbuhan min tahtil ardi dari bawah bumi fir rabi dalam musim semi. Kama takhruju sebagaimana keluar siapa al mauta orang-orang yang mati wadafainu dan semua orang yang dikubur min tahtil ardi dari bawah bumi yauman nusuri di dalam hari dikembalikannya kepada Allah. Kama qala Allah taala wa akhrajatil ardu athqalaha wa akhrajat dan telah mengeluarkan apa al ardu bumi athqalaha pada beban-bebannya atau isi-isinya bumi. Itu yang pertama. Musim semi itu sama dengan hari kiamat gampangannya. Yaitu dari dibangkitkan dari sisi 10 hal. Pertama yaitu musim semi adalah tetumbuhan itu pada tumbuh dari muka bumi. Setelah dijatuhin air hujan, maka hari nusur, hari dibangkitkannya manusia itu pun pada tumbuh dalam arti muncul. Semua yang dikafan semuanya akan muncul. Itu maksudnya. Wathani dan bermula yang kedua itu anna faslahu sesungguhnya musimnya rabi zamanu rahatin itu musim istirahat wasururin zaman semi tadi musim semi itu zamanu rahatin wasururin musim istirahat dan bersenang-senang fi haqqi ba'dhin nas dalam hak sebagian manusia wa amradin wa aujuin wa aujain dan musim sakit dan lapar wa alamin dan penyakit-penyakit fi haqqi ba'dihim di dalam hak sebagian orang. Wa kadzalika dan seperti itu musim semi yaumun nusuri bermula hari nusur. Sururun itu berbahagia fi haqqil ba'di di dalam sebagian orang. Wa humumun dan musim semi sedih fil ba'di dalam sebagian yang lain.
Tuh, sebagaimana musim semi itu adalah musim orang bersenang-senang. Senang sebagian orang, tapi sebagian yang lain juga ada yang musim sedih. Itu juga nanti di hari dibangkitkannya manusia pada hari kiamat, sebagian orang juga senang, tapi sebagian orang juga sedih, itu maksudnya. Watsalitsu, dan bermula yang ketiga, anna man, sesungguhnya orang, akala yang makan siapa man, fi faslis syita, di dalam musim kemarau, ta'matan ya bisatan. Sita itu kemarau Pak? Coba lihat saudara. Yang itu kadang-kadang lupa saya. Sita'i wassoif. Sita itu kemarau apa ini? Ya kan antara dua itu. Sita'i wassoif. Ta'matan ya bisatan. Ta'matan pada makanan, ya bisatan yang kering, la jaruma sita. Fi fasli rabi', di dalam musim semi, yakunu maka ada wujudnya man, itu marodon, sakit, wajadriyan wa kuruhan bi harakati dima fi urukihi. Tuh. Jadriyan ya urat, wa kuruhan dan nanah bi harakati dima dengan perjalanan darah fi urukihi, di dalam urat-uratnya man. Fakadzalika, maka seperti itu juga sakit man orang, akala yang makan siapa man fit dunya, dalam dunia, ta'aman haraman pada makanan yang haram, mustahan yang diinginkan, fayakunu maka jadi siapa man yaumal nusuri, pada hari kiamat itu muadzaban wa dzalilan, disiksa, wa dzalilan dan hina, wa khaiban dan orang yang rugi. Begitu juga warabi', bermula yang keempat, anna katsiran minan nasi, sesungguhnya mayoritas manusia, zara'a itu menanam siapa man fil ardi, di bumi, wa nasara dan menabur siapa man al badro pada benih, fil rabi'i di dalam musim semi, bisa'i dengan usaha, wal masaqqati dan jerih payah. Ini perhatikan, ini kita semua kita belajar. Ini sedang asa'yu wal masaqqah. Fayakunu maka jadi siapa orang itu harikan orang yang rusak bil baroti, dengan musim dingin, wal hari dan panas. Fayakunu maka jadi siapa sahibu yang mempunyai badru, mahruman itu orang yang ditutupi dari hasilnya, wa ma'yusan dan orang yang ditimpakan putus asa. Fakadzalika yaumun nusur, maka seperti itu yaumun nusuri, bermula hari kiamat. Takunu jadi yaumun nusur, ta'ata ba'dhin nasi, fatakunu jadi ta'atu ba'dhin nasi, taatnya sebagian manusia, haba'an mansuran, itu seperti debu mansuran yang ditabur-taburkan, bihararatil maksiyati, dengan panasnya maksiat, wa bibaradil kufri dan dengan dinginnya kekufuran, wariyai dan riya. Nah, sama orang yang menanam di bumi, ya kan, menebarkan benih, menjaga dari hama dan lain sebagainya, itu dilakukan bisa'i wal masakoh. Ya, bisa'i itu jerih payah, melakukan usaha giat, masakoh ya jerih payah. Nah itu musim semi nanam, begitu datang musim panas ataupun musim dingin, musim banjir ya ke bawah banjir, musim panas ya kekeringan. Itu gambaran, ilustrasi bahwasanya nanti pada hari kiamat orang itu udah taat aja nggak cukup. Orang taat itu ada yang riya, rusak apa nggak amalnya? Rusak. Atau dia taat tapi dicampuri dengan maksiat, itu maksudnya.
bihararatil maksiyati wa bibaradil kufri wariya. Oh, ini ya pelajaran betul buat kita. Wal khamisu, dan bermula yang kelima itu anan nasa, semuanya manusia firrabi, dalam musim semi, fisati nahrin, itu ada di pinggir sungai, jarin yang mengalir airnya, yakuduna, hale duduk siapa orang, fil bustanina, di dalam kebun-kebun, fil bustanina, di dalam kebun. Maksudnya bustan itu ya, bustan itu kebun gitu loh. Fil bustanina, di dalam kebun, wal jinani, wal jinani aja sama jinan. Jadi kan namanya jannah itu ya kebun. Ma'a akhibbaihim, beserta kekasih-kekasihnya nas. Wa asdiqaihim, dan teman karibnya nas. Fakadzalika, maka seperti itu ya jlisuna, duduk siapa mereka, yauman nusuri, di dalam hari dikembalikannya dari kepada Allah, yukhsaru, digiring siapa al-khalisuna, orang-orang yang murni keimanannya, ma'as solihina, beserta orang-orang soleh. Nah, ini gambaran yang kelima. Manusia di musim semi duduk di tepi pantai, ya enggak, airnya mengalir, begitu duduknya di sisi kebun, di sisi taman, beserta kekasihnya dan teman dekatnya bercengkrama. Begitu juga nanti pada hari kiamat mereka duduk, pada hari dibangkitkannya manusia, orang yang iman, orang yang beriman dengan akan dikumpulkan dengan orang-orang yang soleh, itu maksudnya. Wasadisu, dan bermula yang keenam, wasadisu, oh iya, Lombok udah buka ya. Wasadisu, dan bermula yang keenam, anna ba'da sajarati, sesungguhnya itu sebagian pepohonan. Anna ba'da sajarati, itu sebagian pepohonan. Anna ba'da sajarati, itu sebagian pepohonan. Kelewat kan tadi? Lewat ya. An-nari khasimal wasoba, sesungguhnya angin selatan, wasoba, dan angin soba. Soba itu apa ya? Lupa saya istilah-istilah angin begitu itu. Ya, itu jenis angin itu, simal. Tahibu itu berhembus. Berhembus apa? Angin simal dan soba. Firrabi'i, di dalam musim semi. Fatakunu, maka jadi apa angin tadi, li ba'dhin nasi, bagi sebagian manusia, mufidatan, itu memberi faedah, wali ba'dhim, dan pada sebagian yang lain, mudhirratan, itu membahayakan. Fakadzalika yauman nusur, maka seperti itulah yaumun nusur, bermula hari dikumpulkannya, kali kembalinya manusia kepada Allah. Idza habbat, apabila berhembus, apa rihus sa'adah. Oh, berarti kalau dilihat dari sa'adah wasakowa, wasoba itu angin utara. Angin utara itu apa? Angin apa namanya? Ada itu istilah-istilah dalam ilmu apa? Maksudnya ilmunya orang-orang yang nelayan itu, apa namanya? Ya iya, ilmu geografi itu ya, ilmu para nelayan itu, jenis-jenis itu ada. Yakunu, maka ada apa ba'dhum, sebagian umat manusia, sa'idan, itu beruntung, wa ba'dhum, dan ada apa sebagian yang lain, syaqiyan, itu cilaka atau belangsak. Nanti kalau angin udah berembus, ada yang sebagian orang itu beruntung, ada sebagian yang lain juga
celaka ya sama nanti hari kiamat ya persis seperti itu maksudnya. Maka apa yang ada di dunia ini sebenarnya gambaran di akhirat. Harus kita betul-betul bisa menjadikan pelajaran dari ini semua. Berapa jam? Oh baru 1 jam seperempat. Orang kalian pada ngantuk sih ya. Tio apalagi? Emang lu puasa yuk? Puasa tidur baik. Wasabi'u dan bermula yang ke-7 itu anaba'du sajarati sesungguhnya sebagian pohon fisitai dalam musim kemarau. Nah sita ini kemarau Turjana agak nemu kan. Saif itu musim hujan itu ya, rendeng. Yakunu itu ada apa ba'du sajaro ya bisan itu kering. Minal auraki rontok maksudnya. Minal auraki dari daun-daun. Uryanan hale telanjang. Maksudnya telanjang itu nggak ada pohon itu kalau nggak ada daunnya kan jekrik begitu aja kan. Itu maksudnya wafir robi dan dalam musim semi muzayyanan itu dihiasi. Maksudnya dihiasi. Daunnya banyak, bunganya banyak. Lah kalau daunnya banyak, kembangnya banyak, seperti dihiasi apa enggak? Ya memang dihiasi bukan lagi seperti. Maka seperti itu yaumun nusuri bermula hari kembalinya ke Allah. Al-ibadu bermula semua hamba wa zuhadu dan orang-orang yang ahli zuhud dalam dunia. Yalbasuna itu memakai siapa al-ubad aja deh, al-ubad orang yang ahli ibadah, bukan ibad ya, ubad diatofkan kepada zuhad. Yalbasuna itu memakai siapa ubad wa zuhad libasat taati pada pakaian taat wal ibadat yatawajjuna mengenakan mahkota siapa ubad wa zuhad bitajil karomati dengan mahkota kemuliaan wayal basuna dan memakai siapa ubad wa zuhad libasal izzi pada pakaian kemuliaan wasyarafi dan tegasnya kemuliaan. Walladzina kanu kasajari al-yabis ta'atuhum yabisatun min sinairi fil ma'asi. Walladzina dan bermula mereka kanu yang ada siapa mereka ada itu kasajaril yabisi seperti pohon yang kering. Ta'atuhum orang yang seperti pohon kering. Kalau orang kering kerontang itu ada manfaatnya apa enggak? Lah kagak. Ta'atuhum itu bermula taatnya mereka alladzina ya bisatun itu kering min sinairi fil ma'asi dari hembusan angin maksiat. Orang yang taatnya ora itu ya seperti pohon kering tadi, enggak bisa dibuat neduh. Fayakununa maka jadi siapa alladzina jadi itu mahrumina orang-orang yang tertutupi min thimaril ibadati terhalang maksudnya dari buah-buah ibadat wa arina dan itu orang yang telanjang min khulatil iman dari perhiasan iman fayakununa maka ada siapa alladzina ada itu mafdhukhina dipermalukan bainal khalaiki di antara para makhluk. Gitu loh. Jam masih lama ya? Masih setengah jam, tanggung terus Warobek bermula yang ke wasabe samin sekarang ya. Wasamin dan bermula yang ke-8 itu an-nazar'a sesungguhnya tetumbuhan idza nabata itu bisa tumbuh apa zar'u firrabi'i di musim semi yakunu maka jadi siapa sahibuhu pemiliknya zar'u masruron itu senang biimbatihi dengan tumbuhnya zar'u firrabi'i di dalam musim robe musim semi. Sebaliknya waman lam yazra waman dan barang siapa lam yazra yang tidak menanam siapa man
yakunu maka ada siapa manadiman itu orang yang menyesal ba'da bi'adami zar'ihi dengan tidak adanya menanamnya orang musim semi. Orang senang sebab dia nanti akan panen, kan dia menanam kan. Nah sebaliknya orang yang tidak menanam nanti dia pasti akan menyesal sebab dia tidak bisa memetik, kan gitu. Fakadzalika yaumun nusur, begitu juga penyesalan yang dilakukan orang yang nanam dan yang tidak menanam. Yaumun nusur bermula hari dibangkitkannya manusia. Idza ukrima apabila dimuliakan siapa al-abiduna orang-orang yang ahli ibadah biujuril ibadati dengan pahala ibadahnya mereka wa taati dan pahala taatnya mereka, maka fayandimu akan menyesal man siapa orang lam yazra yang tidak menanam siapa man bidzurrit taati dengan lam yazra badrat taati gitu. Badrat taati pada biji taatan wal ibadati dan ibadah-ibadah. Oh gitu. Itu benar jam ya? 46. 46. Ya benar 46. Selamat tenang aja. Wa Tasik dan bermula yang ke Tasik Malaya, Jawa Barat, Garut. Tasik innama sesungguhnya barang zarokta yang menanam siapa kamu fi fasil kharif di dalam masa kharif musim semi musim gugur tarfa'u itu akan naik kharif fir rabi di dalam musim semi. Musim gugur kita nanam, maka musim semi ya kan musim gugur dulu baru musim semi. Masa semi baru gugur? Lah iya kan? Ya gitu maksudnya. Apa dari kasai fakadzalika yaumun nusur, maka seperti itu yaumun nusuri bermula hari kembali. In amilta jika berbuat siapa kamu fid dunya di dunia khairon pada amal kebaikan wajatta maka menjumpai siapa kamu fil akhirati di akhirat khairan pada kebaikan. Orang puasa udah buka kenyang sholat dah yahu. Begitu kita amal baik ya khairan, tapi sebaliknya wa in sarron, dan apabila buruk apa amal tadi ya fasarron. Ai wa in sarron itu kemana dibahas ya. In kana amalu khairan fa khairan wa in kana amalu sarron fa jazaohu sarrun. Itu apalin kaidah itu. Li'anna dunya mazra'atul akhirah, karena dunia itu tempat cocok tanamnya akhirat. Wal asiru bermula yang ke-10 itu anar rabi'ahnya musim semiyat haru. Itu nampak fi wazil ardi di muka bumi apanya azharon tumbuh-tumbuhan muhtalifatal alwani hal berbeda-beda macam warnanya, muhtalifatal askali hal bermacam-macam bentuknya. Musim semi itu nampak di muka bumi tumbuhan yang bermacam bentuk warna, macam-macam minal khumrati dari merah, wasufrati dan kuning, wal bayadi dan putih, wasawati dan hitam. Fakadzalika maka seperti itu yaumun nusur, hari dikembalikannya kepada Allah. Ya taharu akan nampak fi dalam yaumun nusur apa al ikhlasu ikhlas, wa tawakkal dan tawakal, wa syauq dan syauq. Syauq itu rindu kepada Allah, wal khauf takut, wal kufru wan nifaq. Fali hadhil wujuhi maka itu tetap bagi ini cara-cara aspek-aspek al-asrati yang 10 yasbahu menyerupai, yusabbihu menyerupai apa faslur rabi musim semi, yauman nusuri pada hari kembali. Subhanalladzi khalaqal azwaja wallahu a'lam bishawab. Udah besok dah.
Majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wa lakum minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.